pagi ini saya menyapa setiap kita dengan satu kabar yang sangat-sangat sederhana. Ya, jangan pernah kita menilai seluruh hidup hanya dari apa yang terjadi hari ini. Masih terpukau. Kok panjang sekali judulnya? Bukan ini judulnya ya. Tapi esensi dari tema hari ini, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita tidak pernah menilai seluruh hidup kita, ya, seluruh perjalanan hidup kita dari apa yang sedang kita alami hari ini, Bapak Ibu. Artinya, kalau hari ini ada di antara Bapak Ibu yang datang di tempat rumah Tuhan ini dengan hati yang enggak baik-baik saja, bahkan mungkin ada yang sempat pakai tisu lebih terus karena ada sesuatu yang terus jatuh di pipi Bapak Ibu sekalian. Ya, saya mau katakan itu hanya akan terjadi hari ini, karena besok tidak akan ada lagi. Ya, jadi kalau hari ini ada pintu-pintu yang seakan tertutup, bukan berarti Tuhan kita kehabisan pintu buat Bapak Ibu sekalian. Amin. Ya. Kalau hari ini ada doa-doa yang sudah disampaikan kepada Tuhan, dan pada pagi hari ini ketika Bapak Ibu duduk di tempat ini seakan tidak ada jawaban, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Amin. Jadi kalau hari ini serasa semua keadaan belum berubah Bapak Ibu sekalian, bukan berarti masa depan saya, masa depan Bapak Ibu sekalian akan ditentukan oleh keadaan hari ini. Amin. Sebab itu hari ini saya bersuka cita sekali, masih relate ya dengan minggu lalu. Minggu lalu kalau kita berbicara bahwa masih ada cahaya di sisa senja. Masih ingat ya Bapak Ibu? Ya, seperti janji saya akan terus merangkai semua isi hati Tuhan yang Tuhan kasih di dalam benak saya, itu akan terus berangkai. Jadi ayat-ayat yang akan kita pelajari hari ini untuk kita mendalami isi hati Tuhan, ini tidak jauh dari apa yang Tuhan sudah berkati Bapak Ibu Saudara dan saya di minggu yang lalu. Ada cahaya di sisa senja, sehingga rangkaiannya Bapak Ibu ya, kalau masih ada cahaya di sisa senja, hari ini saya mau katakan, ketika keyakinan itu ada, hari ini bukan ukuran untuk hari besok. Amin. Inilah yang akan menjadi berkat bagi kita semuanya Bapak Ibu. Kita tetap akan melihat di perjanjian lama satu hal yang luar biasa yang yang saya terima dari Tuhan, dan saya rindu ketika firman profetik ini. Jadi artinya kalau firman profetik itu adalah firman yang berasal dari kehendak Tuhan. Ya. Bagaimana saya mengetahui itu adalah kehendak Tuhan? Dari firman-Nya, Bapak Ibu sekalian. Hari ini bukan ukuran hari besok. Bapak Ibu, mari kita segera siapkan hati kita, lupakan dulu segala sesuatu yang baru saja terjadi ya. Lepaskan dulu semuanya dan kita mau luaskan roh Tuhan ada di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, supaya firman ini tidak berlaru begitu saja, tapi akan memberikan kekuatan dan akan membuat kita lebih dari seorang pemenang. Silakan Bapak Ibu periksa Alkitab kita dan kita akan membaca firman Tuhan. Silakan hambanya untuk membantu saya. Kita akan periksa di dalam Yehezkiel 40. Ini panjang sekali Bapak Ibu, panjang sekali. Tapi saya harus jeda ini ya, untuk kita akan lanjutkan lagi di minggu depan. Kita akan baca dulu di 4 ayat saja Bapak Ibu. Jadi kalau Yesaya 40 ini berangkai sebenarnya kisahnya, maksudnya Tuhan, janjinya Tuhan itu sampai di Yesaya 45 sebenarnya Bapak Ibu. Nggak bisa sepotong-sepotong, tapi hikmat dari Tuhan, roh Tuhan yang ada pada kita semuanya yang akan membuat kita memahami dulu 4 ayat ya. Silakan di Yehezkiel 40 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Pintu-pintu gerbang dan pelataran-pelataran bait suci yang baru. Dalam tahun ke-25 sesudah pembuangan kami, yaitu pada permulaan tahun, pada tanggal 10 bulan itu, dalam tahun ke-14 sesudah kota itu ditaklukkan, pada hari itu juga kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan dibawanya aku dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke tanah Israel, dan menempatkan aku di atas sebuah gunung yang tinggi sekali. Di atas itu, di hadapanku ada yang menyerupai bentuk kota. Kesanalah aku dibawanya, dan lihat, ada seorang yang kelihatan seperti tembaga,
dan di tangannya ada tali lenan beserta tongkat pengukur, dan ia berdiri di pintu gerbang. Orang itu berbicara kepadaku, "Hai anak manusia, lihatlah dengan teliti dan dengarlah dengan sungguh-sungguh, dan perhatikanlah baik-baik segala sesuatu yang akan kuperlihatkan kepadamu. Sebab untuk itulah engkau dibawa kemari, supaya aku memperlihatkan semuanya itu kepadamu. Beritahukanlah segala sesuatu yang kau lihat kepada kaum Israel." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya membaca firman Tuhan ini, Bapak Ibu, ada sedikit penolakan di dalam diri saya. Tuhan, jangan yang berat-berat kayak beginilah, gitu ya. Saya nggak paham Tuhan, tapi saya berusaha untuk bergeser Bapak Ibu, tapi nggak bisa. Itu yang memang harus saya sampaikan, ini yang harus saya kaji dan saya temukan Bapak Ibu sekalian, bahwa memang sebelum kita memahami Yehezkiel 40 ini, kita perlu mengetahui terlebih dahulu di mana Yehezkiel berada dan apa yang sedang terjadi dengan bangsa Israel pada waktu itu. Jadi ketika saya berusaha untuk mendalami ini, saya agak kebingungan. Nah, kemudian saya buka lagi dari awal Bapak Ibu sekalian, saya menjadi paham. Ini mengajarkan apa ini buat saya Bapak Ibu? Jangan cepat menyerah, ya. Jangan cepat menyerah. Kalau Tuhan sudah bawa saya untuk membuka ini, ada sesuatu hal yang Tuhan mau. Dan itu adalah gambaran kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya Bapak Ibu. Nah, ketika saya membuka pasal-pasal sebelumnya, saya temukan bahwa Yehezkiel tidak menerima penglihatan ini Bapak Ibu sekalian, ketika bangsa Israel sedang ada di dalam masa kejayaan. Tidak Bapak Ibu. Ya, dan ketika Yehezkiel menerima penglihatan ini, dia juga tidak sedang melihat bahwa Yerusalem sedang baik-baik saja. Kita sudah tahu bahwa Yerusalem ini adalah simbol di mana Roh Kudus itu dicurahkan Bapak Ibu. Bait Tuhan ada di sana Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika saya sudah mulai memahami dua kalimat ini, satu spirit yang luar biasa, saya menemukan, saya bisa menerima dan saya bisa memahami apa sebenarnya yang Tuhan mau ketika Tuhan menuntun saya di dalam Yehezkiel pasalnya yang ke-40 ini Bapak Ibu sekalian. Justru dalam kondisi yang demikian ketika Yehezkiel melihat ya secara real dari matanya Bapak Ibu, situasi bangsa Israel yang tidak baik-baik saja, tapi justru Tuhan membawa dia memperlihatkan satu penglihatan yang luar biasa. Dan saya katakan inilah yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi ketika tadi saya bilang, siapa di sini yang datang dengan kondisi yang tidak baik-baik saja? Bagaimana keadaanmu hari ini tidak akan menjadi penentu untuk hidupmu besok, lusa, dan seterusnya. Amin. Ya. Saat itu Yerusalem memang telah jatuh Bapak Ibu sekalian. Kota yang mereka banggakan itu sudah dihancurkan. Bait Allah, tempat yang selama ini menjadi pusat kehidupan rohani, juga sudah runtuh Bapak Ibu. Dan kita tahu ya, bangsa yang telah dibawa keluar masuk ke tanah perjanjian, mereka saat itu berada di dalam jajahan. Mereka kehilangan kebebasannya. Mereka ada dalam kondisi yang ditekan Bapak Ibu. Artinya situasi mereka saat itu sedang tidak baik-baik saja Bapak Ibu sekalian. Mari kita bersama membayangkan dulu supaya kita mengerti esensi dari Yehezkiel 40 ini Bapak Ibu. Ketika saya merasa Tuhan ini berat sekali ini, berbicara ukuran semua yang saya pelajari di sini Bapak Ibu sekalian, ukuran. Sampai saya berpikir apakah saya harus sekolah teologi dulu baru saya ngerti ini ya. Bapak Ibu sekalian, ada semacam penolakan, tapi Roh Tuhan itu bekerja ketika kita memberikan hati kita Bapak Ibu. Ya, jadi jangan sepelekan dengan doa. Secara sederhana kau berbicara, di situ kuasa Tuhan berdaulat. Nah, disinilah saya memahami Bapak Ibu sekalian. Saya mulai membayangkan keadaan saat itu. Mereka, bangsa Israel ini kehilangan tanah air mereka. Mereka kehilangan kota
mereka. Mereka bahkan kehilangan bait Allah. Mereka kehilangan banyak hal yang selama ini membuat mereka merasa aman, Bapak Ibu sekalian. Dan secara manusia, Bapak Ibu, ketika mereka melihat keadaan mereka hari itu, saya bisa pastikan hampir tidak ada alasan untuk berharap tentang hari esok. Mungkin saat itu ada pribadi-pribadi yang mulai bertanya, apa kita di sini masih punya masa depan ya? Dalam kondisi terhimpit, dalam kondisi tertekan, dalam kondisi serba kekurangan yang diikat dengan segala macam aturan yang tidak ada kebebasan. Apa Tuhan masih mengingat kita ya? Bukankah kita terlalu berdosa, terlalu tidak layak, terlalu sering menyakiti hati Tuhan? Apakah kita yang sudah hancur ini bisa Tuhan pulihkan? Apakah cerita hidup kita sudah berakhir di sini, di tanah Babel? Dan kita tahu Bapak Ibu sekalian, ini adalah satu hal yang paling menyakitkan bagi bangsa Israel, bahwa kehancuran itu bukan terjadi tanpa sebab, Bapak Ibu. Ya. Dalam kitab-kitab sebelumnya sudah jelas Bapak Ibu, selama bertahun-tahun Tuhan sudah memperingatkan umatnya melalui para nabi. Tetapi mereka terus hidup di dalam pemberontakan, penyembahan berhala, dan mereka meninggalkan ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memperingatkan, ya, dan itu benar-benar terjadi. Yerusalem jatuh, bait Allah dihancurkan, bangsa itu masuk di dalam pembuangan, dan itu adalah satu hari yang memang mereka harus jalani, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya katakan di dalam Yesaya 40 ini, kenapa penglihatan itu menjadi satu hal yang sulit sekali untuk saya terjemahkan. Kenapa? Karena saat itu mereka adalah bangsa yang kalah. Saat itu mereka berada di negara asing. Saat itu mereka tinggal puing-puing, Bapak Ibu. Gak ada lagi yang bisa dibayangkan. Gak ada lagi yang bisa dibanggakan juga, Bapak Ibu. Dan saat itu bait Allah mereka telah runtuh. Kalau bait Allah sudah runtuh, apalagi yang menjadi kekuatan, Bapak Ibu? Dan kalau keadaan bangsa Israel hari itu dijadikan ukuran, Bapak Ibu, ukuran untuk menentukan hari esok, maka kesimpulannya pasti cuma satu. Dan Bapak Ibu pasti sepakat dengan saya. Apa kesimpulannya? Tidak ada lagi masa depan. Kan gak begitu, Bapak Ibu? Mau ke kiri, puing. Mau ke kanan, kehancuran. Mau ke depan, intimidasi. Mau ke belakang, tidak bisa, Bapak Ibu sekalian. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, justru disinilah Yehezkiel 40 menjadi begitu luar biasa. Dan saya menemukan ketika saya sudah berada pada imajinasi saya, pada keadaan saat itu, Bapak Ibu sekalian, di Yesaya 40 inilah saya bersuka cita. Kalau sebelumnya saya bingung, ketika saya mendalami ayat pertama sampai dengan ayat keempat saja, Bapak Ibu, ada sesuatu kekuatan yang luar biasa, bahwa di tengah pembuangan itu Tuhan membawa hambanya Yehezkiel masuk dalam sebuah penglihatan, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Saya jadi bertanya juga dalam diri saya, kenapa Tuhan kasih penglihatan? Kenapa enggak Tuhan kasih pemulihan saja? Kenapa harus penglihatan, Bapak Ibu sekalian? Ya itu tadi, karena kondisi bangsa Israel saat itu dalam keadaan kehancuran. Dan itu menjadi satu hal yang Tuhan mau mengingatkan kita sekalian, Bapak Ibu. Bahwa ketika kita berada dalam situasi bangsa Israel, Bapak Ibu dan saya adalah bangsa Israel masa kini, kita sedang berada di dalam sesuatu yang tidak mungkin membuat kenyamanan dalam hidup kita, yang seakan tidak lagi memberikan kepastian bagi kita. Yang ada adalah kesuraman, Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan itu membawa Bapak Ibu saudara dan saya. Dan di sini yang saya bersuka cita, di sini dikatakan Bapak Ibu, ya. Kita lompat dulu ya sebelum nanti kita eksposisi satu persatu. Nih, dalam penglihatan ilahi ke tanah Israel dan
menempatkan aku di atas sebuah gunung Bapak Ibu. Terkadang ketika kita membaca firman Tuhan Bapak Ibu, dalam keadaan kita tidak berdaya, kita nggak dapat sesuatu sama dengan yang saya alami tadi Bapak Ibu. Ketika saya berdoa untuk mempersiapkan kabar baik buat Bapak Ibu ya, juga buat saya pribadi, saya dibukakan Yeskiel 40 ini, saya mau mundur Bapak Ibu. Kenapa? Nggak nyampe pikiran saya Bapak Ibu. Nggak nyampe, dan saya mau berdiskusi sama siapa? Saya berdoa, benar-benar saya berdoa, apa Tuhan yang Tuhan mau? Nah, inilah Bapak Ibu, ketika kita membutuhkan jawaban, ketika kita ingin berkomunikasi dengan Tuhan, yang harus kita bawa, hati kita harus berada di tempat teratas Bapak Ibu. Tuhan membawa Yehezkiel untuk mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kejatuhan Israel. Tuhan membawa Yehezkiel naik ke tempat tinggi Bapak Ibu. Artinya hati Bapak Ibu Saudara dan saya, ketika kita diambang kehancuran, ketika kita diambang keputusasaan, hati kita nggak boleh ikut down dengan keadaan kita Bapak Ibu. Ya, tidak akan pernah bisa connect dengan Tuhan Bapak Ibu. Kita tidak akan pernah bisa melihat apa sih sebenarnya yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Apakah ini sudah berakhir? Kalau kita berada di tempat yang paling rendah, yang gak bisa kita memahami Bapak Ibu. Sepakat dengan saya, katakan amin. Ya. Jadi Israel itu kan saat itu hanya melihat Babel. Israel saat itu hanya melihat kehancuran, dan itu juga terjadi bagi anak-anak Tuhan yang saat ini sedang berada di dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Dunia yang seakan-akan memberikan gambaran kehancuran bagi kita Bapak Ibu. Sehingga kita perlu bawa hati kita untuk naik. Bagaimana cara hati kita untuk naik? Ada di dalam penyembahan Bapak Ibu. Amin. Ya. Saya sudah pernah sampaikan bahwa di dalam diri kita, pribadi kita ada 3 unsur kan, tubuh, jiwa, dan roh. Ketika kita ada di dalam kehancuran atau di ambang kehancuran, kalau kita ada di dalam tekanan, hati-hati di mana jiwa kita ini harus berada Bapak Ibu. Ya, jangan melekat kepada tubuh kita, jangan melekat kepada kedagingan kita Bapak Ibu. Kita akan protes seumur hidup. Tapi mari kita mau melekatkan jiwa kita. Kemana? Kepada roh. Amin Bapak Ibu. Ya. Jiwa kita, hati kita Bapak Ibu, lekatkan kepada roh Tuhan, dan kita akan mengerti apa sebenarnya rancangan Tuhan. Dan kita lihat Yehezkiel melihat seseorang yang berdiri dengan tali lenan dan tongkat pengukur di tangannya. Ya. Ia datang untuk mengukur. Apa yang diukur di dalam pembacaan ini Bapak Ibu sekalian? Yang diukur itu adalah tembok. Mengukur juga pintu gerbang, mengukur juga pelataran, mengukur setiap bagian dengan sangat-sangat teliti Bapak Ibu. Jadi kayak sudah ada yang diatur. Saya tidak bisa menjabarkan satu persatu Yehezkiel 40 Bapak Ibu. Tapi dengan bantuan teknologi, ketika saya Dermimil menyampaikan isi hati saya dibantu oleh teknologi sehingga Bapak Ibu boleh foto ini bisa kembali di review di rumah Bapak Ibu sekalian. Dan disinilah kita perlu berhenti sejenak Bapak Ibu. Mengapa Tuhan berbicara tentang ukuran di dalam pembahasan Yehezkiel 40 ini? Mengapa Tuhan, sekali lagi pertanyaan saya, mengapa Tuhan berbicara tentang ukuran ketika keadaan mereka sedang hancur? Orang kalau dalam kondisi hancur, orang kalau dalam kondisi kekurangan, orang kalau dalam kondisi kecewa, orang kalau dalam kondisi lagi sakit, pasti yang dia butuhkan adalah sesuatu yang relate dengan keadaannya. Benar apa benar Bapak Ibu sekalian? Ya, tapi ini yang Tuhan bawa beda ukuran Bapak Ibu. Sudah mulai masuk pada topik kita Bapak Ibu sekalian. Harusnya kalau sakit Tuhan kasih obat dong saya. Kalau saya lagi kekurangan finansial, Tuhan kasih uang dong saya. Kalau saya sedang dalam kondisi tertutup usaha saya, Tuhan kirim dong orang-orang yang bisa bantu saya. Itu manusiawi, manusiawi tidak Bapak Ibu. Itu ketika jiwa kita lekatkan kepada tubuh kita Bapak Ibu sekalian.
Saya mulai menemukan dan hati saya mulai sukacita ketika saya sudah mendapatkan clue apa yang Tuhan mau. Jadi saat itu kenapa Tuhan bawa ukuran Bapak Ibu sekalian? Karena Tuhan melihat Israel sedang hidup berdasarkan apa yang mereka lihat. Padahal kita tahu firman Tuhan dalam perjanjian baru, Allah turut bekerja untuk dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan Bapak Ibu sekalian. Jadi Tuhan bekerja berdasarkan apa yang Dia tetapkan. Tuhan itu melihat rancangan, manusia melihat kehancuran, Tuhan melihat pemulihan. Mereka melihat hari ini Bapak Ibu. Dan Tuhan sudah berbicara tentang hari esok. Saya berdoa kita semuanya memahami dan tidak melewatkan satu kata pun supaya kita bisa memahami. Inilah pesan pertama yang harus kita pegang ketika kita memasuki Yehezkiel 40 ini. Apa yang harus kita pegang Bapak Ibu? Ya, jangan pernah menggunakan keadaan hari ini sebagai alat ukur untuk menentukan apa yang dapat Tuhan kerjakan hari esok di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Cuman satu yang amin. Terpukau atau masih susah untuk dipahami bahasa saya yang puitis ya. Jadi ini ya, Tuhan tidak terbatas oleh keadaan kita. Habis. Neni tidak mengisi ini buat saya. Nah, apa itu? Tuhan tidak terbatas oleh keadaan kita, Bapak Ibu. Dia bekerja bukan berdasarkan yang terlihat, tapi berdasarkan rencananya yang sempurna. Nah, itulah yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi, ya, ketika kita belum melihat apa-apa, Bapak Ibu, Tuhan bisa saja sedang mempersiapkan sesuatu. Dan ketika kita hanya melihat reruntuhan, jatuhnya segala sesuatu pencapaian kita, Tuhan datang untuk membawa ukuran. Ayo kita eksposisi ayat 1, dibaca lagi ya ayat 1. Dalam tahun ke-25 sesudah pembuangan kami, yaitu pada permulaan tahun, pada tanggal 10 bulan itu, dalam tahun ke-14 sesudah kota itu ditaklukkan, pada hari itu juga kekuasaan Tuhan meliputi aku dan dibawanya aku. Bapak Ibu sekalian, di ayat yang pertama kita eksposisi ya Bapak Ibu, kita masuk lebih dalam lagi ya. Ada sesuatu yang menarik ya. Yang menarik di sini apa? Tuhan tidak langsung memperlihatkan kepada Yehezkiel seluruh jawaban yang dibutuhkan oleh bangsa Israel saat itu. Tuhan di sini yang pertama Tuhan lakukan membawa Yehezkiel ke sebuah perjalanan penglihatan. Dan perjalanan itu dimulai dari sebuah keadaan yang sangat-sangat nyata Bapak Ibu sekalian. Mereka masih ada dalam kondisi pembuangan. Nah, di ayatnya yang pertama, saya kasih judul untuk ayat yang pertama Bapak Ibu. Yang sudah dibacakan hambanya tadi ya, bahwa Tuhan bekerja di tengah keadaan yang belum berubah. Berbahagialah Bapak Ibu sekarang ini yang sedang membawa sesuatu yang tidak juga ada perubahan dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Baik itu mungkin usaha, baik itu mungkin segala sesuatu yang terkait dengan kesehatan, keuangan atau apapun juga. Tuhan masih sedang bekerja. Ya. Dan di dalam Yehezkiel 40 ayat yang pertama ini mencatat bagi kita sekalian Bapak Ibu bahwa penglihatan ini datang pada tahun ke-25 ya sesudah pembuangan, dan itu terjadi 14 tahun sesudah kota Yerusalem itu dikalahkan. Perhatikan baik di sini Bapak Ibu sekalian sambil mencermati apa yang sudah saya buat dalam slide saya. Mereka masih berada dalam pembuangan. Yerusalem masih dalam keadaan hancur Bapak Ibu. Bait Allah juga belum dibangun. Mereka masih ada di Babel, mereka belum pulang. Dan secara kasat mata saya katakan tidak ada sesuatu yang baru di sini. Yang ada hanyalah penderitaan Bapak Ibu. Tapi justru dalam keadaan yang belum berubah, ini kabar baiknya yang pertama buat kita.
dalam keadaan mereka yang belum berubah Bapak Ibu sekalian, Tuhan mulai berbicara tentang sesuatu yang baru. Amin. Ini adalah hadiah buat Bapak Ibu dan saya yang saat ini memilih untuk meninggalkan segala kesibukan kita untuk kita duduk di rumah Tuhan ini. Di keadaan apapun yang Bapak Ibu bawa saat ini, Tuhan sedang bekerja Bapak Ibu. Inilah sesuatu yang kita kadang tidak menyadari Bapak Ibu. Kita terkadang kalau sesuatu itu sudah terlalu menyakitkan, kalau kejatuhan itu sudah seakan-akan merebut semangat kita Bapak Ibu, ya kita berpikir bahwa Tuhan baru akan bekerja ketika keadaan kita mulai berubah, ya. Ketika kita menerima Yesaya 40 ini, ayo kita ganti cara berpikir yang demikian Bapak Ibu. Karena kalau kita memiliki cara berpikir yang demikian, itu akan mempengaruhi cara bertindak kita. Cara bertindak kita yang akhirnya nyambung di apa? Cara kita berbicara. Berbicara apa ini? Merespon firman Tuhan Bapak Ibu sekalian. Itu akan connect satu dengan yang lainnya. Jadilah kita semakin jatuh, jadilah kita semakin terpuruk, jadilah kita kehilangan semangat Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi janganlah kita berpikir bahwa Tuhan akan mulai bekerja ketika pintu kita mulai terbuka. Tidak Bapak Ibu, saya pun juga saat ini sedang ada di dalam pergumulan Bapak Ibu. Tapi saya percaya di dalam pergumulan itu sebelum saya melakukan sesuatu, Tuhan sudah kerjakan. Kalau saya mau melihat bagaimana satu visi yang Tuhan taruh di dalam diri saya Bapak Ibu untuk pelayanan saya di Eklesia, satu hal yang mustahil Bapak Ibu sekalian saya katakan. Tapi saya mau berjalan, kenapa? Karena sebelum saya berjalan Tuhan sudah atur perjalanan saya. Tapi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau merespon firman Tuhan Bapak Ibu sekalian. Karena iman kita bukan tergantung dari apa yang kita lihat, tapi pada apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Amin. Yesaya 40 menunjukkan Tuhan dapat memulai sesuatu yang baru. Bahkan keadaan kita masih terlihat sama Bapak Ibu sekalian. Ya, sekarang kita sebelum kita masuk ke ayat yang kedua, saya perlu kasih tahu Bapak Ibu sekalian apa makna profetiknya, ya, makna kehendak Tuhan di dalam ayat 1. Ya. Sekali lagi saya katakan, mari Bapak Ibu, jangan kita menilai pekerjaan Tuhan itu hanya dari apa yang sudah terlihat oleh mata kita. Amin. Ya. Ada pekerjaan Tuhan yang dimulai jauh sebelum kita melihat hasilnya. Ada jawaban yang sedang Tuhan persiapkan ketika kita masih terus berdoa. Seberapa banyak kita yang saat ini memasukkan di dalam pergumulan kita, di dalam doa kita, jangan putus asa, terus berdoa dan terus berdoa Bapak Ibu. Ya, karena ada jalan yang sedang Tuhan buka ketika kita pun masih melihat jalan itu buntu. Ada satu musim yang baru yang sedang Tuhan persiapkan bagi kita sekalian Bapak Ibu sekalian, ketika kita masih berada di dalam situasi atau musim yang sama. Karena keadaan yang belum berubah bukan berarti Tuhan sedang tidak bekerja. Ayo kita ekspos lagi ya ayatnya yang kedua Bapak Ibu sekalian. Dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke tanah Israel dan menempatkan aku di atas sebuah gunung yang tinggi sekali. Di atas itu, di hadapanku ada yang menyerupai bentuk kota. Silakan dulu Bapak Ibu sekalian, saya senang nih hambanya membaca mengikuti apa yang Tuhan mau. Ya, dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke tanah Israel dan menempatkan aku di atas sebuah gunung yang tinggi sekali. Nah, Bapak Ibu dibawa untuk masuk di dalam pembacaan ini. Bapak Ibu sudah mulai meresapi ya setiap perkataan Tuhan ketika Bapak Ibu membawa setiap perkataan pikiran untuk membaca firman Tuhan. Ya, ayat yang kedua ini Bapak Ibu saya kasih judul bahwa Tuhan membawa Yehezkiel melihat dari tempat yang berbeda. Ini adalah strategi bagaimana kita bisa tetap survive saat kita berada di dalam puing-puing kehancuran Bapak Ibu. Ya. Hatimu yang terkoyak oleh apapun juga naik ke tempat yang tinggi. Kau tidak jatuh kan? Ya. Naik ke tempat yang paling tinggi Bapak Ibu. Ayat 2 di sini mengatakan dalam penglihatan ilahi ia membawa aku kemana? Ke gunung yang sangat tinggi Bapak Ibu. Jangan jauh dari Tuhan.
Supaya kita nggak semakin down, nggak semakin jatuh perasaan kita Bapak Ibu. Semakin kita berada dalam kehancuran, semakin kita berada di dalam kekhawatiran, semakin kita berada di dalam kecemasan. Hati ini jangan ditaruh di situ Bapak Ibu. Akan semakin teriris-iris Bapak Ibu. Kayak dicaca gitu, kayak jadi kerengsengan nantinya Bapak Ibu ya. Ya kan kalau kerengsengan kan diginiin ya. Bener nggak? Ada yang bilang sofa. Jauh ya. Jangan Bapak Ibu sekalian. Ya, kita bawa lebih tinggi Bapak Ibu. Perhatikan di sini di ayat 2 secara fisik. Saya sudah katakan tadi Yeskel berada di mana Bapak Ibu? Di Babel. Ya Bapak dia ingat-ingat sofa sih ya. Yeskel sedang berada di Babel. Tapi dalam penglihatan Allah Tuhan membawanya melihat Israel, ya melihat Israel. Yeskel itu begitu. Ini yang sangat menarik saya katakan. Jadi keadaan Yeskel itu belum berpindah. Secara fakta dia masih ada di dalam situasi yang gak enak. Dalam segala situasi yang serba dibatasi. Namanya orang jajahan ya. Menjadi apa di sana? Jadi budak lagi ya Bapak Ibu sekalian. Tapi di sini lihat ya. Yeskel ini kita tahu ya. Adalah sosok pribadi yang dekat sama Tuhan kan, benar kan? Ya, sepakat nggak sih Bapak Ibu? Gitu loh ya, benar ya. Itu loh satu keuntungannya, sehingga Tuhan kasih visi buat Yeskel. Itulah yang kita butuhkan saat ini. Kalau kita ada di dalam kekhawatiran, kalau kita ada di dalam kekurangan, kalau kita merasa bahwa kita kok terbatas terus ya pemahaman kita ya, aku kok nggak pinter-pinter ya, ini kok nggak ada jalan keluar. Tapi kalau kita terus mau melekat kepada Tuhan seperti Yeskel Bapak Ibu sekalian. Tuhan membawanya untuk melihat semua hal yang tidak enak di dalam hidupnya itu menjadi berbeda. Jadi di sini yang Tuhan ubah bukan keadaannya, tapi cara melihatnya, cara pandangnya, mindsetnya yang diubah. Dan itulah yang kita perlukan Bapak Ibu sekalian saat ini. Itu yang Bapak Ibu butuhkan. Bagaimana kuasa Tuhan bisa memampukan kita untuk menerobos, melihat keadaan kita dengan cara pandangnya Tuhan Bapak Ibu. Jadi cara pandangnya Yeskel ini dipindahkan oleh Tuhan. Karena fisiknya masih berada dalam pembuangan, tetapi Tuhan membawanya melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda Bapak Ibu sekalian. Dan ini saya katakan sering sekali ya, sebelum Tuhan mengubah keadaan kita Bapak Ibu, Tuhan akan terlebih dahulu mengubah cara pandang kita, cara kita melihat keadaan itu. Karena selama kita melihat Babel, Babel ini berbicara tentang penyakit kita, melihat tentang kekurangan finansial, keadaan ekonomi kita, melihat masa depan kita yang masih mungkin belum jelas. Engkau anak-anak muda yang masih sekolah, yang gak tahu aku nanti mau jadi apa ya gitu. Mungkin ada yang masih bertanya seperti itu, atau mungkin yang sedang berjuang dengan kesehatannya Bapak Ibu sekalian. Tuhan akan mengajak kita, akan membawa kita Bapak Ibu untuk kita melihat dalam perspektif yang berbeda. Amin. Ya. Karena kalau kita melihat hanya kepada Babel, ya, segala sesuatu yang membatasi kita, yang akan terpikir di dalam pikiran kita, yang akan terlintas dalam benak kita Bapak Ibu, pasti adalah kehilangan, pasti adalah kehancuran. Ya. Tapi ketika kita dibawa oleh Tuhan, melihat dari perspektifnya Tuhan, kita akan mulai melihat kemungkinan yang belum terlihat. Jadi di ayat 2 ini Bapak Ibu sekalian, saya temukan makna profetiknya buat kita. Apa maknanya Bapak Ibu? Bahwa ada saatnya Tuhan tidak langsung memindahkan kita dari keadaan kita, tetapi Tuhan menaikkan cara pandang kita Bapak Ibu. Masalah mungkin masih tetap sama yang sedang kita jalani, tetapi cara melihat kita itu sudah berbeda. Situasinya mungkin masih belum berubah, tapi iman kita sudah mengubah keadaan itu Bapak Ibu. Keadaan di luar mungkin masih tetap sama, tapi sesuatu di dalam diri kita itu sudah berubah. Dan ketika sesuatu di dalam diri kita sudah berubah, mau 1000 musuh kita berada di hadapan kita, lewat Bapak Ibu.
Kenapa? Karena kita sudah bukan lagi akan menganggap itu sebagai satu kendala, satu halangan, satu yang akan menghancurkan kita. Tidak Bapak Ibu. Mengapa? Ya, karena kita mulai melihat bukan dari apa yang sedang terjadi, dari apa yang sedang kita alami, tetapi apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Amin. Ya. Jadi jangan sekali lagi jangan kita hanya melihat hidup kita dari tempat kita berdiri saat ini. Tapi dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Dari ayatnya yang kedua, mari kita belajar untuk melihat hidup dari tempat di mana Tuhan akan membawa kita melihat. Amin Bapak Ibu sekalian. Jadi hari ini ketika kita melangkah pada ayat yang kedua, saya mau mengatakan mungkin ada di antara Bapak Ibu mengatakan tidak mungkin. Tetapi Tuhan mau berkata bagi kita hari ini, lihat lagi. Ya. Mungkin hari ini kita sudah berkata hidupku sudah selesai, tapi Tuhan berkata naik lebih tinggi lagi. Gak mampu, Tuhan yang akan bawa kita. Kita cuman bisa apa? Kasih hati kita Bapak Ibu. Ya. Kenapa Yeskel bisa melihat apa yang akan Tuhan kerjakan? Karena dia manut sama Tuhan. Dia kasih hatinya buat Tuhan. Tuhan mau bawa dia oke. Amin Bapak Ibu sekalian. Ya. Hari ini mungkin ada di antara kita yang sempat atau bahkan sudah berkata, sudah gak ada jalan keluar lagi. Tapi hari ini melalui firman Tuhan yang sudah kita dengar Bapak Ibu, Tuhan berkata, engkau bukan atau engkau belum melihat dari tempat aku melihat. Amin Bapak Ibu. Kenapa Tuhan mau katakan demikian? Ya karena iman itu bukan menyangkal kenyataan hari ini. No ya. Iman itu bukan kita menyangkal keadaan hari ini. Tapi iman itu adalah kemampuan melihat bahwa kenyataan hari ini Bapak Ibu sekalian bukan satu-satunya kenyataan yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, kita langsung sekarang ke ayat yang ketiga ya. Kita eksposisi lagi ayat yang ketiga. Kesanalah aku dibawanya. Dan lihat, ada seorang yang kelihatan seperti tembaga, dan di tangannya ada tali lenan beserta tongkat pengukur. Dan ia berdiri di pintu gerbang. Bapak Ibu sekalian, ayat yang ketiga saya kasih judul ya. Saya kasih judul lagi ya supaya kita lebih paham di ayat yang ketiga. Saya memang mencatat satu-satu ayat langsung saya kasih judul supaya saya tidak kebawa kebingungan saya Bapak Ibu. Di ayat yang ketiga ini saya mencatat bahwa ketika Tuhan datang membawa ukuran, semua hal menjadi terbuka Bapak Ibu. Ya kalau kita perhatikan di ayat yang ketiga ini, ya Yeskel melihat seseorang yang rupanya seperti tembaga. Di tangannya ada tali lenan dan tongkat pengukur. Saya juga pelajari di dalam kitab Wahyu. Gak cukup kalau saya sampaikan hari ini Bapak Ibu. Ya. Ini adalah satu gambaran yang sangat-sangat penting dalam Yeskel 40. Dia datang bawa alat mengukur. Mengapa harus diukur? Itu pertanyaan saya. Ngapain Tuhan harus diukur? Yang dibutuhkan jawaban. Kapan aku bisa bebas? Kapan aku bisa terlepas dari penderitaan ini? Gitu. Sering kan kita, kalau kita ada dalam empat perasaan kita kayak dikuyo-kuyo keadaan itu ya. Kapan kok ini selesai? Udah selesai datang lagi. Dari ujung situ selesai, sana lagi muncul. Gitu ya. Bapak Ibu, di ayat ketiga ini saya menjadi paham ketika ada tali lenan dan tongkat pengukur. Ya. Mengapa harus diukur? Karena apa yang akan dibangun Tuhan itu tidak dibangun dengan sembarangan Bapak Ibu. Ya. Jadi kenapa harus ada tali lenan, harus ada tongkat pengukur? Jawabannya karena sesuatu yang akan dibangun Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya itu tidak akan dibangun secara sembarangan. Ada ukuran, ada batas, ada ketetapan, ada rancangan, ada standar Tuhan Bapak Ibu sekalian. Jadi secara profetik pengukuran itu Bapak Ibu ya, diingat-ingat Bapak Ibu. Pengukuran itu berbicara tentang ketetapan. Berbicara tentang keteraturan, batas, dan kesesuaian dengan rancangan Tuhan. Jadi Tuhan tidak hanya sekedar berkata, aku akan bangun kembali. Tapi di sini ada satu janji Tuhan bahwa Dia akan bangun
menurut ukurannya Tuhan. Ya. Jadi ketika ada orang bilang, ada semangat, waduh aku kan gak layak. Aku pernah nakal dulu sama Tuhan. Jadi kalau sudah kehancuran gini ya udah bagian dari aku. Ayo bertobat kalau Bapak Ibu bicara demikian. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk. Tuhan akan pulihkan keadaan kita bukan berdasarkan apa yang baik yang pernah kita lakukan. Tidak, tapi berdasarkan kasih karunia-Nya. Berdasarkan ukuran Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Kita mungkin punya ukuran tentang keberhasilan kita. Harus ahli, harus mendapatkan pendidikan ini dan itu Bapak Ibu. Kita mungkin punya ukuran tentang standar kebahagiaan kita. Harus punya mobil roda 16 mungkin. Itu baru kita bahagia. Kalau saya nggak usah lah yang 4 yang isinya roda 4 yang isinya 14 orang supaya saya bisa bawa umat-umat Tuhan yang lagi bingung di sana untuk beribadah di sini. Tapi puji Tuhan ya, masih banyak kereta, jadi dikejar juga untuk mencari hadirat Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Kita mungkin punya ukuran tentang standar pelayanan itu harus seperti ini. Gereja itu harus begini, musik itu harus begini, seorang WL harus begitu, yang singer juga harus begitu, yang khotbah juga harus bisa bicara begini Bapak Ibu. Tapi ingat, firman Tuhan katakan pagi hari ini, Tuhan membawa ukurannya sendiri. Amin. Ya. Apa maknanya Kak Jesi ini? Ya. Saya jelaskan bahwa dalam ayat ketiga ini Bapak Ibu, pesan profetiknya buat kita. Mungkin persoalan kita saat ini ya, sudah tidak ada jalan keluar. Tapi saya mau katakan, bukan Tuhan tidak sedang membangun Bapak Ibu, tapi Dia mau berkata lewat ayatnya yang ketiga ini, sebelum aku membangun lebih jauh, ada sesuatu yang perlu diukur kembali. Apa itu yang harus diukur Bapak Ibu? Ketika kita minta sama Tuhan, Tuhan tolong toh supaya segera cicilanku ini selesai. Tuhan tolong toh supaya pelayananku ini lebih maju. Tuhan tolong toh jaga hatiku supaya aku gak ngamuk-ngamuk. Terus kalau kita berbicara itu Bapak Ibu, apa yang mau diukur Tuhan Bapak Ibu? Ini yang paling penting. Yang Tuhan mau ukur itu adalah motivasi kita Bapak Ibu. Terus apa lagi? Prioritas kita itu juga perlu diukur Bapak Ibu. Cara hidup kita juga perlu diukur. Apalagi kesetiaan kita sangat perlu diukur. Dan yang paling penting adalah hubungan kita dengan Tuhan. Itu juga perlu diukur Bapak Ibu sekalian. Bahkan saya katakan cara kita mendefinisikan keberhasilan kita Bapak Ibu itu juga perlu diukur kembali. Loh, kenapa kok begitu? Sebab tidak semua yang besar menurut manusia Bapak Ibu itu memiliki ukuran yang benar di hadapan Tuhan. Dan tidak semua yang terlihat kecil hari ini berarti kecil dalam rancangan Tuhan Bapak Ibu. Sehingga di dalam tema ini saya mengambil judul yang paling besar, big ya. Itu hari ini bukan ukuran untuk besok. Jadi kalau hari ini kita berkata bahwa aku gak cukup, aku gak mampu, kesempatanku sudah habis, usiaku sudah terlambat, keadaanku sudah terlalu sulit. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, yang mau saya katakan kepada Bapak Ibu sekalian, bukan seberapa besar kemampuan kita, tapi pertanyaannya adalah apa ukuran yang sudah Tuhan tetapkan atas hidup kita Bapak Ibu sekalian. Amin. Segera kita masuk di dalam ayatnya yang keempat ya. Orang itu berbicara kepadaku, hai anak manusia, lihatlah dengan teliti dan dengarlah dengan sungguh-sungguh dan perhatikanlah baik-baik segala sesuatu yang akan kuperlihatkan kepadamu. Sebab untuk itulah engkau dibawa kemari.
supaya aku memperlihatkan semuanya itu kepadamu. Beritahukanlah segala sesuatu yang kau lihat kepada kaum Israel. Bapak Ibu, orang itu berbicara kepadaku, hai anak manusia, lihatlah dengan teliti. Bapak Ibu, jadi jangan cuma lihat gitu ya, tidak. Tapi di sini diperlukan ketelitian kita, Bapak Ibu. Sini ada 3 hal yang saya catat di sini. Ya, apa pertama? Lihatlah. Yang kedua, dengarkanlah. Tuh, ada 3 hal ya di sini ya. Yang terakhir apa? Perhatikanlah. Lihatlah, dengarlah, perhatikanlah, itu adalah kata kerja, perintah. Sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita tidak lakukan, sesuatu akan terjadi dalam diri kita, Bapak Ibu. Jadi 3 hal ini, lihatlah, dengarlah, perhatikanlah. Di sini Tuhan sedang mempersiapkan Yehezkiel untuk menerima sesuatu yang tidak boleh dia lewatkan. Dan ini berlaku buat saya, berlaku buat Bapak Ibu sekalian yang telinganya sedang mendengar apa yang sedang Tuhan nyatakan pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu. Karena apa yang Tuhan perlihatkan kepada kita, Tuhan mau harus kita beritakan kepada kaum Israel. Israel masa kini adalah Bapak Ibu Saudara dan saya. Dengan kata lain Bapak Ibu sekalian, penglihatan itu bukan hanya untuk Yehezkiel, tapi untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya. Israel sedang kehilangan harapan. Banyak anak-anak Tuhan, ya, banyak anak-anak Tuhan saat ini juga kehilangan harapan. Sehingga Tuhan membutuhkan seseorang yang dapat melihat lebih jauh daripada keadaan hari ini. Dan itu diberikan, misi itu diberikan kepada saya. Dan sekarang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Dalam setiap generasi Tuhan itu membutuhkan orang-orang yang tidak hanya pandai melihat masalah. Ya. Banyak orang bisa melihat masalah. Banyak orang bisa melihat kehancuran. Banyak orang bisa menjelaskan mengapa sesuatu bisa terjadi. Kegagalan itu, sumber kegagalan bisa. Tapi apakah bisa mencari solusi? Tidak, Bapak Ibu. Gak banyak orang bisa seperti itu. Sehingga Tuhan mencari orang yang dapat melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan di balik semua itu. Dan misi ini Tuhan mau berikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Ya. Jadi maknanya bahwa ada sesuatu yang Tuhan perlihatkan kepada kita Bapak Ibu, bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri. Ada pengalaman yang kita lalui yang kelak menjadi kesaksian bagi orang lain Bapak Ibu. Ada lembah yang saat ini sedang kita lewati dan di suatu hari nanti itu akan membuat orang banyak mampu melewati lembah yang sama Bapak Ibu sekalian. Barangkali saat ini ada air mata yang suatu hari nanti akan berubah menjadi pesan pengharapan bagi dirinya sendiri juga bagi orang lain. Ya. Jadi lihat apa yang sedang Tuhan perlihatkan Bapak Ibu. Sehingga ada 3 kalimat tadi, 3 hal, 3 perkataan yang saya catat. Lihatlah, dengarlah, perhatikan Bapak Ibu. Lihat apa yang Tuhan sedang perlihatkan. Dengar apa yang Tuhan sedang katakan. Perhatikan apa yang sedang Tuhan kerjakan. Sebab mungkin suatu hari Tuhan akan berkata, ceritakan ini kepada mereka. Apa yang engkau lihat Bapak Ibu sekalian. Jadi benang merah Yehezkiel 40 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat ini Bapak Ibu. Ayat yang pertama itu berbicara keadaan, menggambarkan keadaan yang belum berubah. Kemudian di ayatnya yang kedua Tuhan mengubah tempat Yehezkiel melihat. Ya, jadi penglihatan kita ketika kita ada di dalam keadaan yang belum berubah itu Tuhan bawa ke tempat yang lebih tinggi. Artinya apa? Nggak mau Tuhan melihat kita. Hati kita ada di dalam kehancuran itu Bapak Ibu. Secara fisik kita mungkin boleh berada di dalam kehancuran itu. Di dalam ketidakpastian itu. Di dalam kekhawatiran diperhadapkan dengan sesuatu yang akan membuat kita takut. Diperhadapkan pada sesuatu yang akan membuat hidup kita sepertinya jadi gelap Bapak Ibu. Nah Tuhan melakukan sesuatu, membawa Bapak Ibu, Saudara dan saya untuk naik lagi lebih tinggi. Sehingga ketika Tuhan mengubah tempat kita melihat persoalan kita, Tuhan memperlihatkan ukurannya Bapak Ibu. Ya. Dan ketika Tuhan memberikan
memberikan standar ukuran Tuhan. Di ayat yang keempat, Tuhan memerintahkan Yehezkiel untuk melihat, Yehezkiel untuk mendengar dan memperhatikan dan memberitakan Bapak Ibu sekalian. Amin Bapak Ibu. Ya, di sini ada perjalanan rohani yang saya temukan di dalam pembacaan kita. Waktu terus berjalan, tidak bisa tuntas yang saya sampaikan Bapak Ibu. Ada beberapa ayat yang sudah saya siapkan. Tapi saya berdoa dari Yehezkiel yang pertama sampai dengan 40 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat ini. Kita sudah menjadi tahu bahwa ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan. Yang sedang Tuhan ubah di dalam kehidupan kita. Apa itu? Motivasi kita, prioritas kita untuk apa? Ketika kita minta, Tuhan ubahlah keadaan ini Tuhan. Perbaharuilah keadaan ini Tuhan. Dan kalau itu belum terjawab Bapak Ibu sekalian, Dia sedang bekerja, sedang membentuk kita, supaya motivasi kita, prioritas kita benar-benar sesuai dengan ukuran kita. Dari keadaan kepada penglihatan. Dari penglihatan kepada ukuran Tuhan Bapak Ibu. Dari ukuran Tuhan kepada sebuah pesan pengharapan. Jadi Israel pada saat itu cukup banyak ya alasan yang bisa mereka katakan kepada Tuhan. Hari ini buruk. Pasti besok juga lebih buruk dari ini. Tapi kita melihat Tuhan menghancurkan logika berpikir yang demikian. Tuhan memperlihatkan apa yang engkau lihat hari ini bukanlah ukuran dari apa yang aku persiapkan untuk hari esok. Bapak Ibu sekalian, jangan ragu untuk menjalani apapun yang saat ini Tuhan luaskan terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu. Jangan pernah ragu. Dia terlalu tahu apa yang terbaik di dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Ukuran Tuhan terhadap perjalanan hidup kita selanjutnya bukan dari apa yang sedang kita jalani saat ini Bapak Ibu. Tapi saat kita mulai melihat Dia bawa kita, hati kita kepada rencananya Bapak Ibu, disitulah proses Tuhan bekerja. Sekali lagi saya katakan, hari ini yang terjadi di dalam kehidupan kita bukan ukuran untuk besok. Jadi yang menjadi ukuran bukan kegagalan kita Bapak Ibu, bukan keterbatasan kita, bukan apa yang dikatakan orang terhadap hidup kita. Ukuran kita adalah apa yang Tuhan tetapkan di dalam rancangannya. Seberapa banyak yang terima firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu sekalian. Kita tutup Alkitab kita. Saya teringat kepada Abraham Bapak Ibu, yang tetap berharap sekalipun secara keadaan tidak ada dasar bagi dia untuk berharap. Ini sangat prinsip kuatnya ya. Keadaan memang belum berubah, tetapi janji Tuhan tidak ditentukan bagaimana keadaan Abraham saat itu. Lanjut usia, bahkan Sarah sudah tertutup kandungannya yang rasanya tidak mungkin. Tapi Tuhan bekerja di luar batas pemikiran manusia. Jangan ragu menjalani apapun yang harus kita jalani hari ini Bapak Ibu sekalian. Kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena Dia lebih tahu, Bapak Ibu Saudara dan saya ada di dunia ini adalah bagian dari rencananya. Tidak mungkin Tuhan akan biarkan kita. Tapi saya mau katakan Tuhan mengubah kita, keadaan kita berdasarkan ukurannya. Jangan atur Tuhan, ada yang Tuhan membenahi dalam diri kita. Mungkin kegagalan itu karena motivasi kita yang salah. Mungkin penundaan itu karena kita memiliki ukuran yang salah. Prioritas kita mungkin salah Bapak Ibu sekalian. Tapi dari firman Tuhan ini Tuhan membawa ukurannya. Ukurannya itu ketika kita mau taat dulu sama Tuhan. Tuhan mau bawa hidup kita naik, kita ikuti saja Bapak Ibu sekalian. Haleluya.
sebagaimana Tuhan membukakan pikiran saya. Ketika saya menerima firman Tuhan ini, saya yakin dan percaya juga Tuhan akan bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Mungkin tanggung jawab pekerjaan, tanggung jawab rumah tangga, tanggung jawab terhadap masa depan anak-anak, tanggung jawab terhadap pelayanan menjadikan hidup Bapak Ibu sekalian seperti tidak ada kemampuan lagi untuk berjalan dan melanjutkan sesuatu yang pernah Tuhan taruh di dalam pikiran kita. Tapi mari kita mau mengembalikan setiap motivasi kita ke dalam ukuran Tuhan. Jangan biarkan apa yang kita lihat hari ini Bapak Ibu menjadi kita kehilangan iman terhadap sesuatu yang belum kita lihat. Sebab keadaan boleh berubah, tetapi Tuhan kita tidak pernah berhenti bekerja. Haleluya. Bapa-Ku percaya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, barangkali yang paling melelahkan dari sebuah pergumulan bukan beratnya masalah, tetapi ketika kita tidak tahu kapan semuanya akan berubah. Kita mungkin bisa bertahan kalau tanggalnya, kita tahu tanggalnya itu jelas endingnya Bapak Ibu. Kita bisa menunggu kalau kita tahu berapa lama lagi kita terus ada di dalam penderitaan itu Bapak Ibu sekalian. Tapi hidup kita, sekali lagi saya mau katakan Bapak Ibu sekalian, tidak selalu memberikan kita tanggal. Ada setiap doa yang tidak diberi jadwal untuk sebuah jawaban Bapak Ibu sekalian. Ada juga penantian yang kita tidak diberikan batas sampai kapan kita harus menanti Bapak Ibu. Nggak ada batas waktu. Ada barangkali persoalan yang tidak selesai hanya dalam satu malam kita berdoa. Dan mungkin itulah tempat sebagian dari kita sedang berdiri saat ini. Tapi saya mau katakan firman Tuhan memberikan kekuatan bagi saya, Bapak Ibu, dan semua yang menyaksikan, mendengar kabar baik ini Bapak Ibu, bahwa kita tidak sedang dan jangan sampai kita kehilangan iman. Kita hanya lelah karena terlalu lama menunggu sesuatu itu berubah dan kita masih terus berdoa. Dan kita mungkin diam-diam bertanya, apakah ini akan selalu begini? Banyak anak Tuhan ada dalam pertanyaan-pertanyaan itu Bapak Ibu. Dan pertanyaan itu yang dijawab oleh firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita alami hari ini Bapak Ibu tidak memberikan hak untuk menulis seluruh cerita tentang perjalanan hidup kita Bapak Ibu. Karena hari ini itu hanya satu halaman, ya, satu halaman. Jadi jangan kita bakar buku itu kalau halaman itu kita nggak suka Bapak Ibu. Karena itu hanya satu potongan waktu. Di akhir bab Tuhanlah yang akan menulis. Sama seperti Naomi. Minggu lalu kita sudah mempelajari kisah hidupnya Bapak Ibu. Di awal-awal
Dia udah bilang hidupnya pahit. Jangan panggil aku lagi Naomi, panggil aku Mara. Karena hidupku sudah pahit. Tapi Naomi masih memberikan telinganya untuk firman Tuhan saat itu. Dia kembali ke Bethlehem. Dalam keputusasaan, Naomi masih mau terus berjalan. Mengikuti firman Tuhan, Bapak Ibu. Dan kita tahu. Dia adalah ibu yang paling berbahagia. Jadi jangan kita tutup lembaran kita hari ini karena sesuatu yang belum kita rasakan ada perubahan. Karena Tuhan sedang bekerja menurut ukurannya. Tuhan sedang memperbaiki motivasi kita. Tuhan sedang memperbaiki prioritas kita. Supaya ketika kita mulai berpikir dari tempat di mana Tuhan bawa kita, yaitu tempat yang tinggi, tempat di mana menggambarkan Tuhan itu berada. Artinya Bapak, Ibu, Saudara dan saya berada di tempat di mana Tuhan itu berada. Kita akan melihat semua rencana besar yang indah yang Tuhan sedang kerjakan di tempat di mana engkau saat ini merasa engkau yang paling menderita, Bapak Ibu. Luaskan hati kita untuk roh Tuhan bekerja. Jangan pernah ragu, Bapak Ibu sekalian.